Halo, gue Alvin, gue cancer survivor yang sudah diamputasi kakinya di bawah lutut. Oke, ini vlog pertama gue dan gue excited banget karena vlog ini akan berisi konten mengenai seputar amputasi, kemudian cancer survivor, dan juga olahraga dan kesehatan. Bagi kalian yang sudah menjalankan pola hidup sehat, kalian sudah merasa sehat. Yakin kalian sudah sehat? Simak video gue ini sampai akhir, jadi kalian tahu bagaimana kisah hidup gue yang sudah menjalankan pola hidup sehat, olahraga, dan istirahat pun teratur. Oke, gue mau jelasin, gue mau cerita sedikit mengenai pengalaman hidup gue yang sudah gue jelaskan sedikit tadi. Gue seorang cancer survivor. Dimulai dari Oktober 2017. Pada waktu itu kaki gue merasa sedikit ngilu sesekali, nggak terlalu sering, paling kayak seminggu sekali. Kemudian bisa semakin rutin, bisa setiap hari, kemudian sakitnya semakin sering. Awalnya gue merasa ini cuma sakit-sakit biasa kali ya. Kemudian sekitar bulan November-Desember di tumit gue mulai timbul benjolan dari sisi yang sebelah kanan sampai yang ke sebelah kiri dan bagian belakang. Sakitnya pun semakin sering, tapi pada saat itu gue masih bisa beraktivitas seperti biasa, jalan masih oke, nyetir pun masih bisa. Jadi gue kayak ngerasa, wah ini kayaknya masih nggak ada masalah. Atau mungkin gue berpikir waktu itu karena gue di Agustus pernah jatuh di kolam renang, di kepleset, gue pikir efek dari sana sampai sekarang masih merasa sakit. Nah, kemudian sakitnya semakin sering. Jadi mulai bulan Januari gue mulai worry, gue mulai scan ronsen. Hasil ronsennya menyatakan di atas tulang tumit gue itu ada bercak putih seperti yang kalian bisa lihat di foto. Kemudian dari hasil ronsen tersebut, dokter menyarankan coba cek ke lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama gue datengin adalah dokter syaraf, karena gue pikir apakah ini syaraf karena tulangnya nggak ada masalah. Nah, di dokter syaraf dikatakan bahwa kayaknya ini ada pengapuran yang menurut gue cukup aneh di usia muda, tapi pengapuran. Gue coba terapi kurang lebih sekitar 1 bulan dengan konsumsi obat, tapi tidak ada efek yang signifikan, hanya mengurangi rasa sakit saja, tapi tidak menghilangkan bengkaknya. Kemudian di bulan Februari, gue mulai coba alternatif lainnya. Gue ke tukang urut, gue coba akupuntur, tapi hasilnya pun sama aja, tidak ada perubahan. Habis diurut, habis dipijat sedikit lebih enak, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Sekitar bulan Maret, gue mulai ke dokter tulang dan itu disarankan sama dokter akupuntur. Ketika gue datang ke dokter tulang tersebut, dilakukanlah MRI. Dokter menyarankan untuk melakukan MRI. Setelah MRI itu hasilnya keluar, hasilnya bahwa ada benjolan, ada infeksi. Secara kedokteran disampaikan bahwa ini ada infeksi, tapi perlu tindakan lebih lanjut untuk mengetahui hasilnya. Nah, diagnosa awal dokter adalah gue terkena TBC tulang. Nah, mungkin kalian bingung, TBC tulang, bukannya TBC itu biasanya paru-paru. Nah, ternyata TBC itu atau TB, virus TB itu bisa menyebar ke berbagai macam anggota tubuh kita, seperti paru-paru yang kalian sering kenal. Kemudian ada juga TB tulang yang awalnya gue didiagnosa tersebut. Kemudian ada TB kelenjar. Kemudian juga bisa menyerang otak yang kita lebih dikenal dengan meningitis. Kemudian bisa juga ke jantung, bisa ke organ-organ yang lain. Karena bakteri ini bisa menyerang anggota tubuh kita yang lain. Kemudian setelah didiagnosa TBC tulang, gue dirujuk ke dokter spesialis yang lebih expert di bagian kaki. Nah, perlu kalian ketahui,
dokter tulang itu cukup banyak subspesialisnya, mulai dari tulang belakang, kemudian ada spesialis tulang tempurung lutut, spesialis tulang bahu, tulang kaki, itu berbeda-beda. Dokter tulang itu mungkin berbeda dengan dokter spesialis lainnya seperti mungkin jantung atau paru-paru yang hanya fokus di satu organ. Tapi tulang itu karena banyak dan menjadi subspesialisnya pun lebih banyak. Kemudian gue coba konsultasi ke dokter tersebut. Dokter tersebut menyarankan saya lebih prefer untuk biopsi terlebih dahulu karena kita tidak tahu apa di dalamnya. Karena pengecekan yang sudah gue lakukan melalui MRI dan kemudian cek darah yang memang positif TB tidak menjamin gue ini kena TBC tulang. Kita singkat cerita, gue coba lakukan operasi. Operasi disebut debridement, yaitu pembersihan jaringan di luar tulang, yang kemudian hasil tersebut diambil sampel, dilakukan biopsi untuk mengetahui apa sih yang ada di dalam tubuh gue tersebut. Jaringan itu jaringan apa? Apakah benar positif TB atau jaringan yang lainnya, kanker atau tumor. Nah, kemudian sudah dilakukan operasi di bulan April. Hasilnya menunggu biopsi kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu gue menunggu, hasilnya keluar dan hasilnya sangat mengejutkan. Hasilnya yaitu gue positif kena kondrosarkoma grade 3. Nah, kondrosarkoma itu apa sih? Kondrosarkoma itu tumor ganas yang terjadi pada tulang lunak atau tulang rawan. Jadi di tulang tumit itu ada bagian tulang rawan, dan tulang rawan tersebut yang timbul tumor atau bisa dibilang kanker pada tubuh gua. Nah, kemudian dari hasil tersebut kita coba cari berbagai macam opini, cari second opinion. Pada saat itu gue coba ke RSCM, ketemu sama dokter Ahmad Fauzi. Nah, dokter gue bawa data-data gue yang dari rumah sakit yang lama, kemudian ketemu dokter tersebut, konsultasi. Hasilnya dokter masih memperkirakan kemungkinan besar ini memang betul kondrosarkoma kalau dilihat dari hasil MRI-nya dan kemudian dari hasil biopsinya. Tapi setiap data tersebut yang masuk ke RSCM harus dicek lagi sama dokter. Kemudian dokter yang belum mengoperasi gue harus dipanggil juga untuk melakukan konferensi dan untuk cross check hasilnya. Sambil menunggu hasil tersebut, gue coba second opinion ke Malaysia dan ke Penang. Ke Malaysia gue coba ke University of Malaya, dapat rekomendasi dari saudara. Di sana ada profesor tulang yang memang expert di onkologi ortopedi, jadi memang sudah spesifik banget di tumor bagian tulang. Kemudian gue berangkat ke Malaysia, ketemu dokter tersebut, gue bawa hasil-hasil gue yang di Indonesia, dan dokter tersebut hanya melihat hasilnya dari hasil lab, MRI dan hasil biopsi. Dokter tersebut, profesor tersebut yakin bahwa gue kena kondrosarkoma. Pada saat itu gue kayak, bener gak ya? Kok dia bisa yakin banget tanpa gue harus pengecekan ulang dan lain-lainnya. Kemudian gue coba berangkat ke Penang karena udah sekalian ke Malaysia. Nah, di Penang gue datang, rumah sakit pertama itu ke Loguanline. Ke rumah sakit tersebut gue cek, gue minta untuk melakukan MRI ulang, dan hasilnya hasil MRI tersebut mengatakan 50-50 antara infeksi atau tumor. Nah, tapi ketika disarankan ke dokter tulang yang sudah mengetahui gue pernah datang ke profesor yang di Malaysia tersebut, langsung menyatakan lebih baik ke profesor tersebut, karena memang profesor namanya Profesor Vivek Ajit Singh.
beliau memang yang paling disegani mengenai onkologi ortopedi. Jadi dari pihak rumah sakit yakin bahwa memang sudah benar jalurnya untuk ke Dr. Vivek tersebut. Kemudian gue coba lagi cari opini yang lainnya. Gue ke rumah sakit Mon Miriam yang berada di Pineng juga. Di sana dokter onkologi. Di sana dokter menyatakan oke, dia akan coba cek dulu hasil lab gue yang di Jakarta. Gue harus menunggu kurang lebih 1-2 minggu dan hasilnya keluar. Yap, sama, hasilnya positif kondrosarkoma. Kemudian gue balik lagi ke RSCM, ketemu Dr. Ahmad Fauzi. Dokter menjelaskan hasil dari review dari hasil lab gue sebelumnya, dan memang dokter yakin bahwa ini adalah kondrosarkoma, dan dokter menjelaskan bagaimana cara penyembuhannya. Gue hanya dikasih 2 pilihan. Pilihan pertama yaitu rekonstruksi tulang. Rekonstruksi tulang ini dimana tulang tumit gue akan diambil dan digantikan dengan bagian tulang lainnya. Misalnya ngambil tulang di bagian paha, kemudian untuk menggantikan tulang tumit. Resikonya apa? Dengan penggantian tulang tersebut, dengan rekonstruksi tulang tersebut, otomatis karena di bagian tumit tersebut tidak berbentuk tumit, jadi kaki gue akan kaku. Secara tampilan gue akan seperti manusia normalnya, itu gue tetap punya fisik kaki, tapi otomatis jalannya nggak bisa seperti normal. Pilihan yang kedua yang diberikan oleh dokter adalah dengan jalur amputasi. Dan akhirnya gue mencoba untuk mengambil jalur amputasi. Kenapa gue mengambil jalur amputasi? Karena yang gue pikirkan adalah resiko penyebarannya. Dokter bilang kalau misalkan kamu tidak melakukan tindakan sama sekali, kamu tidak operasi apapun, resiko penyebarannya adalah sekitar 25%. Nah, kalau ambil jalur rekonstruksi, penurunannya hanya sekitar 10-15%. Itu menjadi 10-15% resiko penyebarannya, sedangkan untuk amputasi mencapai 0%. Maka dari itu gue mengambil jalur amputasi. Awalnya keluarga kurang setuju dengan keputusan gue tersebut, tapi pelan-pelan dari keluarga bisa terima, dari pasangan juga bisa terima. Akhirnya pada bulan Juni tahun 2018 kemarin gue mulai operasi amputasi, tepatnya tanggal 10 Juni. Nah, bagi kalian yang ngerasa sudah hidup sehat, ngerasa hidup kalian sudah makan makanan sehat, olahraga teratur, tidur cukup, itu yang harus gue lakukan sebelumnya. Sebelum gue divonis cancer, gue sudah menjalankan tersebut. Gue cukup aktif, gue nge-gym, gue basket, olahraga teratur, makan makanan yang cukup teratur, kemudian tidur pun juga teratur. Tapi ternyata masih bisa kena juga cancer, yang menurutku memang cukup aneh, karena dokter pun tidak bisa mengetahui penyebab awalnya apa. Karena dokter menyampaikan bisa karena benturan atau trauma, bisa karena pola hidup, pola makan, kemudian bisa juga karena keturunan yang sudah pasti di keluarga gue nggak ada yang kena cancer, tapi gue kayak dapat jackpot lah ya, satu-satunya yang kena. Bagi gue sama aja kayak kita berdoa terus menerus untuk mengharapkan kebaikan datang pada diri kita. Tapi ketika sesuatu yang buruk datang pada diri kita, apakah kita berhenti berdoa? Tentunya enggak ya guys. Nah, sama hal yang gue lakukan. Jadi gue sekarang ini tetap makan makanan yang sehat, bahkan lebih sehat lagi. Sayur-sayuran, buah-buahan gue lebih sering makan lagi. Kemudian olahraga pun gue balik lagi nge-gym. Gue nge-gym sendiri di rumah. Kemudian gue juga balik lagi aktivitas basket. Kemudian sempat coba juga badminton. Jadi gue lebih aktif lagi
dibandingkan dulu mungkin bisa dibilang lebih hampir sama aktivitas gue, seperti nggak ada perubahan. Kan di sini adalah kita harus bisa terima dulu kondisi kita. Kita harus bisa menyadari kondisi kita. Kalau sakit ya terima apa adanya sakit, tapi tentunya tetap melakukan pengobatan agar kita bisa sembuh. Kemudian yang kedua adalah jangan menyesali apapun keputusan yang sudah diambil. Seperti contohnya gue, apakah gue menyesali gue sudah mengambil jalur amputasi? Jawabannya enggak. Dari awal ketika gue disampaikan bahwa pilihannya cuma dua, gue sudah mengambil keputusan gue akan amputasi dan gue tidak menyesal sama sekali. Karena ini untuk kebaikan diri gue sendiri. Jadi gue gak menyesali keputusan yang gue ambil. Kemudian janganlah menyepelekan penyakit yang ada. Terkadang kita kayak cuma batuk, cuma pilek. Ya nggak salah juga, tapi kalau memang itu sudah semakin kurang baik atau semakin buruk, cobalah untuk konsultasi ke dokter. Kemudian juga jangan terlalu pusingin masalah penyakit. Jadi kita juga nggak boleh stres, sakit sedikit mikirin, aduh kepentok dikit, aduh ini kenapa ya bengkak. Jadi kayak dibawa stres itu juga nggak boleh, karena juga akan memperburuk suasana. Karena pikiran itu sangat penting untuk menjaga kondisi dalam tubuh kita juga. Nah, kita juga harus tetap berpikir positif, jangan berpikir negatifnya. Dan kemudian juga kita harus terus berbuat baik, sama kayak tadi yang gue bilang, berdoa. Kita juga tetap harus terus berdoa, sama juga tetap makan makanan sehat, olahraga yang sehat, olahraga teratur, tidur juga teratur. Nah, ada satu quote dari gua, if it doesn't work today, it doesn't mean doesn't work tomorrow. Artinya apa? Sama kayak tadi gua bilang, lu gak akan pernah berhenti berdoa ketika something bad happen pada diri lu. Lu akan tetap berdoa dan berharap sesuatu yang baik akan terjadi pada hidup lu. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan hit loncengnya, karena nantinya gue juga akan sharing mengenai kehidupan sebagai amputasi, bagaimana untuk menjalaninya, kemudian juga mengenai seputar kesehatan, olahraga, mungkin juga mengenai cancer survivor. Jadi konten ini akan lebih berisi mengenai hal-hal tersebut, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar, terutama bagi teman-teman yang mungkin mengalami pengalaman yang sama kayak gua. Jadi mereka bisa mencari informasi lebih dalam lagi bagaimana kedepannya untuk misalkan harus mengambil opsi untuk amputasi. Jadi mereka akan lebih mengetahui lebih dalam lagi. Oke, sekian video dari gua. Tunggu video selanjutnya ya.